Tapi kayaknya udah join deh, Bu Imas. Halo, selamat sore. Suara saya terdengar ya, Dok? Selamat Jelas, sore. Mbak Imas. Suaranya jelas. Oke. Apa kabar? Baik. Saya panggilnya Mbak Imas atau Bu Imas? Bebas-bebas, Dok, senyamannya saja. Mbak juga boleh biar saya kelihatan muda ya. Oh iya, memang masih muda sih. Baik, kita panggil Mbak Imas aja ya. Silahkan, dokter. Apa kabar, Dok? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Senang sekali bisa join di diskusi bareng Sobat ID Jakpus di sore hari ini, Mbak Imas. Suara saya putus-putus ya? Dokter Eri, betul Iya, dok. tadi sempat putus, Dok. Aduh, padahal udah pindah tempat nih. Udah yang ketiga dok. Nggak apa-apa dok, coba stay dulu di situ biar stabil dok. Coba. Ya, oke. Mungkin sambil menunggu saya sapa dulu nih Sobat
IG Jakpus yang udah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Retni. Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Buat kita bisa sharing, mendengarkan juga. Di sini ada Mbak Imas. Mungkin nanti Mbak Imas boleh bantu perkenalkan diri juga ya. Sebelum kita benar-benar mulai, ini masih ada sekitar 2 menit sambil kita nunggu teman-teman sobat IG buat join. Diskusi kita kayaknya cukup seru ya, karena memang menjadi perhatian banyak pihak, dan juga ini terkait dengan anak-anak ya, anak-anak kita dengan jajanan-jajanan yang bisa berdampak pada kesehatan gitu. Jadi pada kesempatan ini kita berharap kita bisa belajar nih Mbak Imas dari sisi keilmuannya gitu ya. Sebenarnya apa sih yang kenapa kok biasanya kalau jajan yang terjadi separah-parahnya itu diare ya, kalau tercemar gitu ya jajanannya, mungkin nggak bersih. Tapi ini sampai bisa menimbulkan risiko radang yang berat, bahkan ada kasus yang sampai harus dirawat gitu karena mengalami luka di bagian dalam dari saluran cernanya. Nah, jadi ini sebenarnya apa ya yang terjadi gitu. Terus nanti mungkin di akhir boleh kita sama-sama kasih tips untuk jajanan yang bisa para sobat IG di Jakpus sediakan nih yang baik untuk anak-anak gitu ya. Seperti apa sih? Tuh. Kita juga akan ada sesi interaksi tanya jawab secara langsung buat yang ingin menjawab. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, dan bisa mengakomodir semua pertanyaan. Sudah jam 4, ini kita boleh mulai aja ya. Iya dok, bisa dimulai. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, terima kasih kepada Mbak Imas. Mbak Imas ini adalah dosen di Universitas Hamka dari program studi gizi ya, jadi kaitannya sangat erat nih dengan apa yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Topiknya mengenai jajanan, jadi makanan lah ya pasti buat anak-anak. Dan mungkin juga ada orang dewasa yang juga suka mengkonsumsi sesuatu yang atraktif, menarik itu kan karena mengeluarkan asap gitu ya. Jadi mungkin jadi penuh curiosity itu apa ya, gimana sih rasanya. Sebelum dimulai mungkin boleh Mbak Imas diceritakan sedikit background-nya, Mbak Imas aktivitasnya apa saja selama ini, terus kaitannya dengan topik kita mengenai belajar dari kasus Cikibul, memilih jajanan yang sehat buat anak, kira-kira kaitannya apa nih dengan background Mbak Imas, silakan. Iya, terima kasih Dokter Erni kesempatannya. Selamat sore semua sobat IG Jakpus, begitu ya menyapanya. Salam kenal, saya Imas Arumsari. Saat ini dosen tetap di program studi gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Lokasinya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Background saya S2, saya menamatkan pendidikan S2 di Nutrition and Dietetics di Chulalongkorn University, Thailand, dan S1 di Gizi juga, jadi linear gitu ya, istiqomah di Gizi dari Universitas Indonesia. Terus saat ini diberikan tugas oleh institusi sebagai Ketua Program Studi Gizi S1 Gizi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Mungkin itu Dokter ini perkenalannya. Oh ya, baik. Seru ya, berarti pengalamannya juga pasti banyak nih, sudah melang buana sampai ke Chulalongkorn di Thailand. Saya percaya ilmunya akan bermanfaat buat kita. Sebelum kita masuk ke sedikit paparan ya, mungkin nanti Mbak Imas bisa sampaikan mengenai topik kita pada sore ini. Saya ingin menyampaikan dulu bahwa
program live ID pada sore hari ini merupakan kerjasama dari bidang di ID Jakarta Pusat, yaitu bidang ilmiah, dengan teman-teman dari Humas ID. Jadi kita memang berusaha untuk bisa meningkatkan awareness dari sobat IGID yang ada yang dokter, mungkin ada yang bukan dokter ya, mengenai topik-topik yang sedang hit di masyarakat dan butuh untuk didapatkan klarifikasi mengenai bagaimana sih mensikapi masalah-masalah yang ada tersebut. Ya, kalau kita bicara masalah Cikibul, kayaknya orang-orang udah tahu mengkaitkannya dengan nitrogen cair gitu ya. Dan sudah banyak juga beredar larangan nih mengenai penggunaan dari nitrogen cair ini. Apakah Mbak Imas boleh kasih sedikit background nih, sebenarnya apa memang hal baru gitu, apa udah lama penggunaan nitrogen cair ini, terus kenapa ya sekarang kok menjadi masalah gitu, kalau ini ternyata memang sesuatu yang sudah sering dikonsumsi gitu sebelumnya, apa sih yang berubah? Mungkin boleh diceritakan background-nya dulu. Silakan Mbak. Oke, mungkin sebagai pengantar bisa kita sama-sama pelajari dulu ya. Apa itu sebenarnya nitrogen? Jadi nitrogen itu dalam bentuk gas berbentuk senyawa gas nitrogen atau nitrogen N2, begitu ditulisnya. Dia merupakan senyawa yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak mudah terbakar, dan pada suhu kamar, sebenarnya nitrogen, suhu kamar itu suhu udara ruangan biasa seperti ini, dia berbentuk gas dan dia memerlukan tekanan tinggi untuk dipertahankan dalam bentuk cair. Jadi harus butuh kondisi penyimpanan tertentu untuk mempertahankan bentuknya dalam bentuk cair. Dari sifat fisik dan kimia tersebut, jadi memungkinkan si nitrogen ini ketika dia berada dalam jumlah bentuk cair dalam jumlah yang kecil gitu ya, volume kecil, dia akan bisa berubah menjadi bentuk gas dalam volume yang sangat besar. Sebagai perbandingan itu 1:700. Jadi ketika satu volume nitrogen cair, dia bisa menguap begitu ya dalam bentuk gas itu sebanyak 700 kali lipat. Mungkin Sobat ID bisa membayangkan gitu. Kalau si bentuk cair ini dia menguap, pasti akan menimbulkan gas dengan tekanan sangat besar, 700 kali lipat pada suhu kamar. Dan kalau si nitrogen cair ini berada dalam suhu ruang, maka dia kan tadi menguap ya, cair ke gas, berarti kan dia akan menguap. Nah, uap yang dilepaskan itu, karena si nitrogen ini punya titik didih yang sangat rendah, dia ada di minus 196 derajat Celcius. Jadi ketika dia berada pada suhu ruang, dia akan mengembunkan oksigen, yang kita tahu oksigen itu kan gas yang dominan ada di udara gitu ya. Nah, akibat proses pengembunan oksigen tersebut, maka kita akan melihat ketika nitrogen cair itu menguap, dia akan berkondensasi mengeluarkan asap gitu. Ya, itu mungkin yang bisa kita lihat ketika kita melihat foto-foto Ciki ngebul gitu ya. Kenapa akhirnya dia ngebul? Karena si nitrogen cair itu ketika dalam suhu ruang, dia akan mengembunkan udara sekitar. Jadi dia bentuknya seperti asap. Si nitrogen cair ini sebenarnya tidak baru dalam bidang pangan biasa, karena dia sifatnya tadi ya, dia punya titik didih yang sangat rendah, sehingga dalam bidang pangan aplikasinya biasanya dia digunakan sebagai cairan kriogenik atau cairan yang berperan dalam proses pembekuan yang sangat cepat. Jadi sebenarnya dalam industri pangan dia sudah biasa gitu dimanfaatkan sebagai bahan penolong kita sebutnya. Nah, apa itu bahan penolong? Jadi bahan penolong itu adalah bahan yang lazimnya sebenarnya tidak dikonsumsi sebagai pangan. Dia digunakan dalam industri pangan, dalam pengolahan, penyimpanan, distribusi gitu ya, untuk memberikan tujuan teknologi tertentu. Berarti dalam hal ini nitrogen cair itu bertujuan untuk membekukan. Membekukan itu artinya ya mengawetkan, menghentikan semua reaksi-reaksi mikrobiologis, reaksi-reaksi enzimatis gitu. Jadi makanan itu akan lebih awet gitu ketika ditransportasikan, ketika disimpan, atau dalam pembuatan es krim misalnya. Seperti namanya, bahan penolong bukan bahan tambahan. Jadi karena dia menolong, seharusnya dia tidak meninggalkan residu pada produk akhir.
Jadi dia tidak sebaiknya tidak dikonsumsi si nitrogen cair ini karena dia harusnya menolong saja gitu, tidak ada pada residu produk akhir. Atau kalau bahan penolong ini tidak dapat dihindari, dia tetap ada gitu ya residunya di produk akhir yang siap konsumsi, seharusnya dia tidak boleh menimbulkan resiko terhadap kesehatan. Mungkin itu, Dokter Erni sebagai pengantar. Oh, ternyata jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, yang baru digunakan dalam hal produksi atau kemasan makanan ya. Eh, Kalau begitu sebenarnya yang mengontrol atau menentukan bahwa dia cukup aman di dalam satu sediaan makanan itu siapa ya? Apakah produsennya atau mereka memang harus melaporkan kandungan dari nitrogen ini ke lembaga seperti Badan POM misalnya? Karena tadi kan dia sebenarnya harus hanya dalam jumlah yang boleh dikatakan mungkin hampir tidak tampak ya, karena dia tidak ada fungsinya sama sekali selain untuk membuat makanan itu lebih stabil kalau ditransportasikan, tidak cepat rusak seperti itu ya. Jadi bagaimana ya kontrolnya selama ini penggunaan di dalam makan penyediaan atau konsumsi di makanan itu sendiri? Ya. Baik, jadi kalau penggunaan nitrogen cair dalam industri pangan, kalau kita merujuk dari aturan dari Joint FAO dan WHO Expert Committee, sebenarnya kalau untuk perannya dia sebagai bahan tambahan makanan, itu tidak diatur kadarnya gitu. Jadi tidak ada bukti atau tidak ada kadar khusus yang mengukur seberapa boleh dia berada dalam makanan. Karena tadi fungsi dasarnya adalah sebagai bahan penolong, bukan bahan tambahan makanan. Kalau di Indonesia, sebenarnya Badan POM sudah memiliki aturan, jadi teman-teman boleh cek regulasi. Kalau untuk Badan POM itu ada di Peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Jadi untuk bahan penolong yang digunakan dalam industri pangan itu wajib dicantumkan untuk nitrogen cairnya ya. Untuk aturannya ada tulisan di situ dia sebagai bahan penolong. Kemudian ada tulisan food grade atau dalam bahasa Indonesianya tara pangan. Artinya tidak semua nitrogen cair itu juga eligible gitu ya, digunakan sebagai bahan penolong. Karena kalau kita menggunakan nitrogen cair dalam proses industri pangan, kita juga harus memastikan bahwa nitrogen cair itu adalah nitrogen cair yang food grade gitu. Itu yang pertama kalau dari segi bahan. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab terhadap keamanan dari nitrogen cair ini sampai kepada konsumen? Tentu yang pertama kita harus memperhatikan atau mengawasi, sama-sama mengawasi food handlers atau penjajah pangan. Dalam penjajah pangan yang menggunakan nitrogen cair, baik dalam proses penyimpanan, penyiapan, maupun penyajian, kalau untuk saat ini, jadi sebenarnya tren menggunakan nitrogen cair sebagai penyajian pangan itu sebenarnya tren yang akhir-akhir ini semakin berkembang. Kita sebutnya gastronomi molekuler gitu dok. Jadi gastronomi molekuler itu tren penyajian makanan yang turut meningkatkan daya tarik sebuah makanan dari proses kimiawi yang terlihat nampak gitu secara mata. Nah itu sebenarnya sudah lama dilakukan. Sudah lama trennya gitu ya, termasuk chicken ngebul. Chicken ngebul ini juga salah satu implementasi dari gastronomi molekuler tadi. Cuma yang membuat itu menjadi tidak aman adalah ada residu nitrogen cair yang belum hilang dari ciki tersebut yang akhirnya berkontak langsung dengan kulit, berkontak langsung dengan mulut dan saluran cerna. Sebenarnya itu yang berbahaya. Nah, tadi kita kembali lagi kepada siapa saja stakeholder yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan nitrogen cair dalam proses penyimpanan, penyiapan, maupun penyajian. Jadi, di panduan yang sudah dirilis oleh BPOM, jadi kalau untuk UMKM atau pelaku industri kecil dan menengah, jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah
food handlers ini harus memperhatikan hygiene dan sanitasi dalam setiap produksi pangan. Ini dasarnya dulu. Kalau kita sudah memperhatikan hygiene perorangan dan sanitasi lingkungan, tentu food safety secara umum ya, tidak hanya nitrogen cair, pasti juga sudah terjamin. Kemudian, restoran atau tempat menjual pangan siap saji sudah mendapatkan sertifikat layak sehat menurut BPOM. Dan penjajah makanannya atau operator mesin yang berkontak langsung dengan nitrogen cair harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai untuk penanganan nitrogen cair, mulai dari sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung. Nah, itu detailnya untuk spesifikasinya juga BPOM sudah punya panduan. Kemudian menggunakan peralatan dan mesin khusus yang terstandar keamanannya. Seperti contohnya, ketika kita memindahkan nitrogen cair, itu harus menggunakan tabung khusus untuk nitrogen cair atau labu khusus bertekanan tinggi gitu ya. Jadi bukan menggunakan peralatan sederhana atau gelas peralatan rumah tangga biasa begitu ya. Terus kemudian sebaiknya penjajah makanan tadi juga sudah harus mengikuti pelatihan terkait dengan keamanan pangan, khususnya penanganan pangan beku yang menggunakan nitrogen cair sebagai bahan penolong. Kemudian tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya Sobat ID, jadi nitrogen cair yang kita gunakan dalam proses penanganan pangan itu juga harus merupakan nitrogen cair yang food grade atau memang dia untuk makanan gitu, sesuai dengan spesifikasi nitrogen yang juga sudah ditetapkan oleh Badan POM. Kemudian dalam proses pengolahan bahan pangan tersebut, kita juga harus memantau kandungan oksigen dalam ruangan proses pengolahan. Karena kenapa kita harus memantau kandungan oksigen? Karena nitrogen ini ketika dia berinteraksi dengan udara, dia akan mengurangi kadar oksigen. Sederhananya dia akan mengurangi kadar oksigen udara sehingga dia akan bahaya kalau terhirup sebenarnya. Terutama untuk orang-orang yang memiliki asma karena akan menimbulkan asfiksia atau sesak nafas karena tadi dia akan mengganti kadar oksigen, mengurangi kadar oksigen di udara. Jadi itu harus dipantau juga, jangan sampai kadar oksigen di tempat pengolahan makanan itu juga berkurang atau rendah. Kemudian mencantumkan peringatan bahaya nitrogen di tempat yang dapat dilihat secara jelas oleh konsumen dan oleh seluruh orang yang ada di sekitar tempat tersebut, membatasi akses konsumen terhadap wadah nitrogen cair, misalnya melarang konsumen untuk meminta tambahan nitrogen cair. Jadi kalau misalnya Ciki ngebul asapnya udah hilang gitu, minta tambahin nitrogen cairnya supaya tetap ngebul, itu nggak boleh. Karena sebenarnya nitrogen cair itu nggak boleh berkontak dengan kulit. Ya, jadi jangankan tertelan, berkontak dengan kulit pun tidak boleh sebenarnya nitrogen cair itu. Kemudian menghindari kontak langsung berlebihan dengan nitrogen dan memastikan nitrogen cair sudah tidak terkandung lagi di dalam produk pangan dan kemasannya sebelum disajikan kepada konsumen. Jadi dalam proses pengemasan sebenarnya nitrogen cair ini juga bermanfaat untuk memberikan tekanan tinggi terhadap produk-produk minuman yang membutuhkan kaleng bertekanan tinggi. Nah, jadi kalau kita gunakan sebagai bahan penolong tadi, maka ketika sudah sampai konsumen, kita harus memastikan bahwa nitrogen cair itu sudah tidak ada lagi residunya di dalam makanan kita. Bagaimana cara mengidentifikasinya dengan sederhana? Yang pertama, mungkin bisa kita lihat, asapnya sudah tidak keluar nih. Kalau asapnya sudah tidak keluar, kan kemungkinan semua nitrogen cair kan sudah menguap ya. Tapi tidak pula menutup kemungkinan sebenarnya masih ada sedikit residu di situ. Jadi amannya dilihat dulu si nitrogen cairnya itu sudah tidak mengeluarkan asap. Kemudian ya itu ada beberapa ketentuan alat pelindung diri yang juga sudah ditentukan oleh BPOM untuk penanganan nitrogen cair. Begitu Dokter Erni. Mbak Imas, ternyata kalau diikuti paparannya dari tadi sebenarnya nitrogen cair yang siogianya mungkin bukan sesuatu yang penting banget buat makanan, tapi lebih untuk membantu itu persiapannya atau pengolahannya sampai dia bisa digunakan tuh cukup rumit ya. Banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan gitu dari sisi safety-nya, bukan hanya untuk orang yang akan mengkonsumsi makanannya, tapi juga produsen yang menyiapkan nitrogen cair ini untuk digunakan gitu ya.
Nah, kalau yang tadi kita sama-sama sudah dengar, berarti kan sebenarnya regulasi udah ada ya, aturan sudah dibuat gitu ya, ketentuan-ketentuan, hal-hal yang harus dikerjakan oleh konsumen ya, produsen yang akan membuat makanan menggunakan nitrogen cair ini sudah ada. Berarti memang lebih ke responsibel dari pembuat makanannya ya, kalau begitu ya, yang bisa kita harapkan untuk mencegah jangan sampai terjadi kejadian yang seperti sekarang ini nih, jadi heboh kemudian sampai menimbulkan korban anak-anak yang mengkonsumsi jajanan tersebut. Sobat IGID Jakpus, mungkin kalau yang udah mulai punya pertanyaan boleh disiapkan. Saya ingin mungkin menambahkan satu lagi nih sebelum kita terima pertanyaan-pertanyaan dari Sobat IGID Jakpus. Kalau dari apa yang sudah disampaikan tadi, berarti kejadian sampai ada yang mungkin boleh dikatakan ini karena korbannya udah puluhan ya, bahkan mungkin ada yang ratusan cedera, mengalami gangguan kesehatan karena mengkonsumsi cikibul yang ada nitrogen cair. Ini sebenarnya gapnya di mana ya? Maksudnya apa sih sebenarnya yang terjadi? Kalau tadi dikatakan bahwa mungkin ini yang namanya apa, gastronomi molekuler, bagaimana bisa membuat sajian makanan jadi atraktif gitu ya. Boleh nggak jadi sebenarnya nitrogen cair ini digunakan? Soalnya kan kalau jumlahnya terlalu sedikit, dia harusnya tidak akan menimbulkan asap ya. Yang mungkin bikin anak-anak jadi merasa seru nih makanannya ada asapnya gitu. Jadi mungkin bukan pilihan ya menggunakan nitrogen cair ini sebagai tadi untuk sebagai gastronomi molekuler yang bikin orang jadi tertarik untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Gimana pendapatnya Mbak Imas kalau mengenai hal ini? Iya, sebenarnya yang kita perlukan itu pengawasan ya dok ya sebenarnya. Jadi meskipun secara estetik dia menambahkan apa keindahan gitu ya untuk makanan yang kita konsumsi dalam penyajian dalam hal ini itu akan bisa kita hindari resikonya kalau pengawasan di taraf konsumen itu bisa dilakukan. Jadi kan sebenarnya dia kan tidak boleh di si nitrogen cair ini kan tidak boleh sebenarnya berada pada kontak langsung dengan konsumen pada point of sales atau ketika disajikan gitu ya. Tapi kalau itu tadi menjadi salah satu meningkatkan value makanan dari segi visual, itu bisa dilakukan asal dalam pengawasan yang ketat. Sebenarnya misalnya tadi kita punya ciki ngebul yang ditambahkan nitrogen cair dan menunggu keluar asap gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat atau sebagai orang tua ketika mengawasi anak kita mengkonsumsi makanan yang seperti itu. Yang pertama adalah pastikan dulu si asap pada ciki ngebul itu hilang sepenuhnya gitu ya. Jadi boleh nih dilihat secara visual, wah dia berasap, lucu ya gitu. Tapi tunggu dulu sampai asapnya hilang, baru kemudian dia boleh dikonsumsi. Karena dengan asapnya hilang, maka kita bisa memastikan nitrogen cairnya itu sebenarnya tidak memastikan, tapi mengurangi resiko si nitrogen cair itu akan tertelan. Karena tadi jangankan tertelan ya, tersentuh atau terhirup gasnya saja, sebenarnya itu sudah ada resiko bahaya di situ sebenarnya. Kemudian yang kedua tentu ketika apa? Ketika kita menemukan kasus-kasus keracunan nitrogen cair, berarti kan kalau proses pengawasan tadi tidak dilakukan di taraf sampai makanan itu ke konsumen, nah berarti ada miss di situ yang harus kita lakukan mitigasi terhadap kejadian-kejadian munculnya keracunan nitrogen cair. Ada beberapa call center yang sudah disebarkan oleh Kemenkes untuk penanganan keracunan nitrogen cair. Nah, itu juga harus dilakukan. Pada intinya, ketika nitrogen cair itu sampai kepada konsumen, minimalkan resiko nitrogen cair itu tersentuh, atau gasnya terhirup, atau tertelan bahkan. Seperti itu mungkin, Dr. Erni. Oh iya, berarti sebenarnya dengan pemahaman risiko terhadap penggunaan nitrogen cair ini, substance ini, si nitrogen ini maksudnya masih boleh ya digunakan untuk sebagai bagian dari menambah
menambah seru jajanan atau makanan pada anak ya. Tapi tentu mungkin ini agak sulit ya kalau kita mesti bilangin ke pedagangnya untuk bilangin dulu nih kalau masih ada asapnya jangan dimakan dulu, tunggu sampai dia benar-benar udah nggak ada asapnya. Mungkin ini jadi lebih sulit ya Mbak Imas ya. Makanya Iya. kan kalau kita lihat sekarang ini benar-benar dilarang ya, tidak boleh digunakan dulu sementara atau tadi pengawasannya menjadi diperketat. Ya kita bayangkan sobat IGID Jakpus kalau terkena ini kan kayaknya bendanya seperti korosif ya, berarti ya bisa sampai menimbulkan luka, nggak hanya di kulit, kalau dikonsumsi kan berarti masuk ke dalam mulut, itu di bagian dalamnya ada lapisan yang sangat lembut sekali ya, kita bilang mukosa di dalam mulut, sampai terus tertelan dan masuk ke lambung, saluran pencernaan bagian atas, itu semuanya tuh bisa sampai mengalami luka. Mungkin seperti kita bayangkan seperti luka bakar ya, karena kan perbedaan suhu yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan iritasi. Jadi ya ini jadi satu kondisi ya keracunan yang cukup signifikan ya, cukup bisa mengkhawatirkan gitu untuk ibu-ibu yang anaknya mengkonsumsi cikibul ini. Kalau memang dilarang nih, Mbak Ima, ada alternatifnya nggak sih sebenarnya? Atau ada yang bisa digunakan sebagai alternatif dengan daya attract yang sama tuh ada nggak sih selain nitrogen cair ini untuk makanan? Jadi mungkin kita kasih aja, udah jangan pakai itu, kita bisa pakai yang lain. Ada nggak? Kalau sejauh ini sebenarnya kalau untuk efek ngebul ya, saya masih belum terbayang apa ya kira-kira yang untuk meningkatkan estetika mengeluarkan asap gitu. Karena tadi penggunaan nitrogen cair itu betul sekali yang disampaikan oleh Dr. Erni ya. Jadi ada beberapa resiko yang sampai bisa berakibat fatal gitu. Karena ketika dia kontak dengan permukaan kulit, mata atau bagian luar dari tubuh kita, dia akan bisa menimbulkan frostbite atau radang dingin yang dia bisa menyebabkan jaringan-jaringan di bawah kulit kan mati ya. Kemudian tadi betul sekali sudah disebutkan akan bisa menyebabkan luka bakar gitu, bahkan sampai pada melepuh. Kemudian itu baru kalau dia berkontak ya. Terus kalau dia tertelan sampai di saluran cerna akan menimbulkan trauma pada organ-organ saluran pencernaan, karena di beberapa kasus sebenarnya kalau di Indonesia kan kita akhirnya bisa tahu setelah booming di media kan akhir-akhir ini. Tapi sebenarnya sudah banyak dilihat, sudah banyak kasusnya dilaporkan pada beberapa negara itu sejak puluhan tahun yang lalu sebenarnya. Jadi kalau di luar negeri kita ada juga nih tren makan cookies dengan tambahan nitrogen cair, dan itu mereka sebutnya dragon breath ya, napas naga. Nah itu sebenarnya kasus-kasus sampai pada operasi lambung itu dok sebenarnya sudah ditemukan sejak lama kalau di negara-negara lain, sehingga dari situ kemudian FDA mengeluarkan peraturan untuk mengawasi secara ketat penggunaan nitrogen cair untuk bisa sampai kepada tangan konsumen. Dan sebenarnya itu sangat tidak direkomendasikan karena ya tadi dia adalah sebenarnya seyogyanya dia adalah bahan penolong saja dalam industri pangan. Kemudian kalau terhirup juga itu dia akan tadi ya menimbulkan sesak napas karena dia mengganti konsentrasi oksigen di udara, sehingga itu akan sangat berbahaya untuk orang-orang yang punya asma karena bisa berakibat pada kematian begitu dok. Jadi kalau sampai sejauh ini saya sih belum terpikir apakah ada alternatif lain untuk penggunaan nitrogen cair di konsumen ya. Oke, baik. Jadi memang ya ini sama nih, di sini senang sekali nih Dr. Hasnim, Ketum ID Jakpus kita juga join di diskusi seru sore ini. Kalau memang tadi kan saya menanyakan ada alternatifnya nggak sih, bisa nggak sih dia digantikan gitu ya? Toh dia bukan sesuatu yang mempengaruhi kenikmatan makanannya gitu, lebih untuk penolong ya gitu. Nah, kalau misalnya nih Dokter Hasnim bilang kenapa nggak dilarang aja gitu kalau begitu.
Jadi tidak usah gitu, tidak usah dijadikan alternatif apapun dalam pengolahan makanan. Karena tadi kita lihat nih regulasinya kan udah ada ya sebenarnya, sudah dibuat. Kemudian produsen juga sudah tahu apa saja yang harus dijaga pakem-pakemnya. Tapi pengontrolan nih ya, kembali ya Mbak Imas, kalau sudah ada di masyarakat tuh sistem kontrolnya jadi sulit kecuali sudah ada kejadian gitu kan. Lalu kita mulai deh melakukan mitigasi, kita cari kenapa bisa sampai begitu gitu. Ini sama ada satu pertanyaan nih juga nih dari Sobat IGID Jakpus nih, David ya menanyakan kenapa sih kok kasusnya jadi baru muncul sekarang? Apa sih yang berubah gitu? Apakah pengawasannya yang kelihatannya lemah sehingga si produsen jadi ini seru nih, bisa kita jadiin daya tarik untuk jajanan anak-anak. Kayaknya nggak ada pengawasan, mereka juga nggak paham gimana ya. Kalau menurut Mbak Imas, udah deh larang aja, jangan digunakan lagi, nggak boleh dipakai. Terus kalau memang itu dikerjakan, ada yang missing nggak? Ini kan kita ngomongnya food safety ya. Salah satu ekspertisenya Mbak Imas juga. Ada yang missing nggak kalau kita nggak menggunakan si nitrogen cair ini? Terus boleh sekalian ditambahin apa yang bikin kasusnya tuh jadi maraknya sekarang gitu. Tadi kan ini sebenarnya bukan barang baru ya di kita gitu. Di dunia untuk menyiapkan makanan gitu, jajanan gitu. Iya. Baik, terima kasih Dr. Hasnim dan masih Dok. Iya, terima kasih Dr. Hasnim dan Dr. David atas pertanyaannya ya. Jadi ini kalau pendapat saya pribadi ya sebagai educator dalam bidang gizi dan keamanan pangan. Jadi sebenarnya ini menjadi masalah. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, mungkin ada, karena tadi kita sudah mengenal sejak lama adanya gastronomi molekuler di beberapa, mungkin restoran fine dining, ada tuh yang beberapa yang menggunakan nitrogen cair untuk penyajian makanan untuk meningkatkan daya tarik dan sebagainya. Tapi kemudian barangkali ini pandangan saya ya, kenapa akhirnya sekarang banyak ditemukan kasus-kasus di beberapa daerah terkait dengan keracunan nitrogen cair, barangkali karena ini sampai kepada taraf UMKM gitu ya. Nah, seperti yang mungkin kita sama-sama ketahui, kalau pangan jajanan yang dijajakan di level UMKM atau di level street food, itu pengawasannya lebih sulit dibandingkan dengan di restoran atau tempat-tempat makan yang sudah teregistrasi dan diawasi dengan penuh oleh otoritas kesehatan setempat. Jadi menurut saya kenapa akhirnya sekarang kasusnya jadi banyak dan di beberapa daerah ditemukan ya karena semakin dekat gitu dengan masyarakat, dan betul sekali tadi yang Dr. Etni sampaikan, mengedukasi masyarakat ini adalah hal yang paling sulit karena Indonesia ini kan wilayahnya sangat luas, kemudian mungkin ada banyak yang tidak terjangkau oleh media, yang tidak terjangkau oleh pengetahuan bahwa nitrogen cair itu tidak seharusnya berkontak dengan konsumen, bahkan tentu saja tidak boleh, apalagi tertelan gitu ya. Jadi mungkin miss-nya ada di situ ya, karena penyajian makanan yang menggunakan nitrogen cair ini sudah tidak pada level fine dining lagi, tapi sudah pada level UMKM. Jadi siapapun bisa menjangkau, anak-anak kecil di sekolah dimanapun saat main, dan harganya murah gitu ya. Jadi siapapun bisa menjangkau. Nah, itu mungkin yang menjadi PR bagi kita untuk mengedukasi masyarakat, untuk meningkatkan pengawasan, melakukan pelatihan keamanan pangan kepada pelaku-pelaku usaha UMKM yang memanfaatkan nitrogen cair dalam penyajian makanan. Mungkin itu, Dr. Erni. Benar ya, berarti ternyata karena penggunaannya jadi lebih luas ya, jadi diakses oleh UMKM yang sebenarnya sih UMKM memang sedang akan digiatkan ya, karena kita mau mengajak partisipasi masyarakat yang lebih luas, tapi ternyata ada pakem-pakem yang kelihatannya tadi mungkin edukasinya sudah harus lebih awal nih sebelum mengengage masyarakat ke dalam aktivitas penyediaan pangan, termasuk buat jajanan anak-anak kita secara lebih luas. Itu kita harus tadi ya
memperkenalkan apa saja bahaya-bahaya kalau menggunakan bahan-bahan tertentu, walaupun itu sebenarnya bukan bahan baru. Mereka juga mungkin berpikir, ini udah lama kok dipakai, restoran-restoran besar juga sudah menggunakan gitu mungkin ya. Jadi kita juga nggak ada salahnya nih mau menggunakan material ini gitu. Jadi, nah kalau dari sisi terhadap UMKM ini, sebenarnya ada nggak sih upaya untuk mengedukasi? Karena kan tadi udah tahu nih gapnya. Gapnya adalah ketidakpahaman beberapa UMKM yang menyediakan jajanan anak-anak terhadap penggunaan nitrogen cair ini. Kalau kegiatan ke arah sana itu ada nggak? Karena takutnya hilang timbul ya. Jadi yang udah dilarang, udah nggak lagi, tapi nanti di tempat lain gitu ya, yang belum pernah ada kasusnya terus masih tetap menggunakan gitu, jadi artinya akan jadi hilang timbul aja kasusnya, atau ya tadi sekaligus dilarang sama sekali tidak boleh gitu. Nah kalau sekaligus dilarang sama sekali tidak boleh ya mungkin bisa tapi sulit, tapi rasanya sih pendekatan melalui edukasi kepada penyedia pangan jadi lebih mudah, lebih aksesibel ya, karena kan orang-orangnya udah bisa ditentukan siapa aja. Cuma ini ada nggak yang melakukan atau bagaimana menurut Mbak Imas kalau kita kembalinya ke situ? Jadi masyarakat sekaligus kita edukasi. Mereka bisa tetap pakai tapi aman, bagaimana cara mengontrolnya dan seterusnya. Itu gimana? Iya, bener banget Dokter Erni. Jadi memang edukasi menyeluruh sampai ke akar rumput di seluruh UMKM gitu sih kita harapannya bisa menyentuh wilayah sekecil mungkin ya. Cuma kan itu yang menjadi tantangan dalam bidang edukasi kesehatan dalam hal apapun itu. Sebagai contoh misalnya kalau di Gizi UHAMKA kita punya pusat kajian halal UHAMKA gitu ya, yang menginduk di pusat kajian halal UHAMKA untuk melakukan edukasi mengenai pangan halal di tingkatan UMKM. Nah itu kalau tadi misal pertanyaannya, apakah ada yang melakukan edukasi terkait dengan cikibul ini atau keamanan nitrogen cair untuk dikonsumsi? Saya rasa itu sebaiknya menjadi concern BPOM ya sebagai otoritas dan juga Kementerian Kesehatan. Tapi kalau kita sebagai masyarakat secara swadaya melakukan edukasi, saya rasa itu juga penting karena sebagai contoh akademisi kita bagian dari universitas dan kita paham ilmunya ya, bisa secara mandiri gitu, secara berinisiatif untuk mencegah, karena kan preventif lebih baik ya daripada kuratif atau sampai munculnya kasus kan kita harapkan tidak ada gitu, jadi sebaiknya dicegah. Nah bisa dimulai dari kita sebagai akademisi di universitas untuk melakukan edukasi pada UMKM dan saya merasakan sendiri ketika kita mengedukasi UMKM itu memang tantangannya sangat besar ya, karena UMKM itu kan bukan produsen pangan besar yang biasanya kalau UMKM itu hanya dikelola oleh satu atau dua orang saja, dan itu biasanya ya pemilik dan anaknya, pemilik dan ayahnya gitu kan. Jadi sampai kepada itu tidak akan menjadi penting untuk mereka kalau itu merugikan mereka secara profit, dan mereka tidak memandang itu sebagai hal yang penting. Jadi perlu juga kita jelaskan kenapa sih ini harus ditekankan, harus diawasi penggunaan nitrogen cair. Saya rasa kalau kita mengedukasi dengan memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa ini bisa berakibat fatal, itu saya rasa harusnya bisa lebih mudah untuk dipahami bagi seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha UMKM. Tapi ya lagi-lagi tadi yang melakukan edukasi perlu kerjasama dari semua golongan ya, tidak hanya pemerintah melalui BPOM atau Kemenkes, tetapi juga kita sebagai masyarakat dan akademisi, terus teman-teman sobat IGID sebagai tenaga kesehatan juga sepertinya perlu untuk mulai mengedukasi dari sekitar kita dulu. Mungkin begitu Dokter Edmi. Saling mengingatkan gitu ya, karena sudah belajar dari kasus gitu kan, supaya kita tidak sampai mengalami hal yang sama tentunya. Ya, saya senang sekali ya kalau memang ternyata dari teman-teman
akademisi sudah ada juga pendekatan terkait edukasi terhadap UMKM. Ya, saya paham bahwa memang mereka kan skillnya kecil ya. Jadi pasti yang menjadi prioritas adalah mungkin lebih ke maaf untung ruginya gitu ya dari jual belinya gitu. Kalau sebenarnya mungkin nggak bermaksud juga untuk sampai mencelakai, saya percaya, tapi karena ketidakpahaman bahwa ini ada resikonya, maka itu yang kemudian menjadi masalah. Kalau tadi sih saya buka kasus terakhir masih ada di sekitar pertengahan, dia udah nggak ada lagi nih kan untuk korban dari racunan penggunaan nitrogen cair melalui makanan seperti kibul gitu ya. Nah, boleh nggak kalau sekarang kita mulai ngebahas, ini kan ngomonginnya food safety. Sebenarnya kalau kita mau bicara soal jajanan gitu ya, yang sehat bagi anak kan sebenarnya bukan cuma yang atraktif karena ngebel-ngebel gitu ya, tapi banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan nih, para sobat IG ID Jakpus, kalau mau nasihatin anaknya buat jajar atau memilih jajanan tuh sebenarnya apa aja nih yang harus jadi paling nggak 1, 2, 3 step pertama deh yang disarankan gitu atau dikasih tahu ke anak-anaknya. Mungkin boleh di-share juga di kesempatan kali ini. Oh iya, ya. Memilih jajanan untuk anak ya, mungkin kalau saya boleh memakaikan pendekatan gizi, berarti perlu dilihat dari dua aspek ya. Pertama keamanan pangan, yang kedua kandungan gizi. Kalau dari keamanan pangan, ya tadi selain isu yang kita bahas hari ini terkait dengan ciki ngebul, ya berarti teman-teman perlu berhati-hati ketika memilih makanan yang punya kontak langsung ke nitrogen cair. Itu yang kalau kita kaitkan dengan topik hari ini. Tapi kalau dari keamanan pangan secara umum, ya berarti kita harus memperhatikan hygiene dan sanitasi. Kalau hygiene itu berarti kebersihan dari perorangannya ya, dari penjualnya. Perlu kita lihat dia kalau dari mungkin kebersihan dirinya yang bisa kita lihat secara singkat gitu ya, dari apakah misalnya dia memotong kuku atau tidak, terus apakah dia menjamah makan dengan melakukan aktivitas lain yang beresiko, misalnya sambil merokok. Terus perlu juga kita lihat adakah fasilitas cuci tangan di situ di dekatnya untuk meminimalisir adanya kontaminasi baik fisik maupun mikrobiologi. Fisik, kimia maupun mikrobiologi. Kemudian kalau dari segi gizi, mungkin yang sekarang kita edukasi kepada masyarakat, karena kan sekarang prevalensi obesitas pada anak itu kan juga semakin meningkat ya dok ya, dan itu juga mengkhawatirkan karena kalau anak sudah obesitas ya, anak-anak sekolah nih khususnya, kalau anak-anak itu sudah obesitas, selain itu akan mempengaruhi produktivitas dan termasuk tadi ciki ngebul ini juga ya, kalau dia sakit kan akan mempengaruhi produktivitasnya juga dia sebagai pelajar. Di masa depan juga dia punya resiko obesitas gitu kalau sudah kecilnya obesitas. Maka ketika kita melakukan edukasi, barangkali perlu ditekankan juga bahwa kita perlu membatasi gula, garam, dan lemak. Itu juga perlu ya dokter. Perlu juga diperhatikan memilih makanan yang lebih rendah lemak, lebih rendah gula, dan lebih rendah garam. Nah, itu sebenarnya yang paling sulit diedukasi dari masyarakat karena ketersediaan makanan di lingkungan kita masih belum mendukung kita untuk membatasi GGL atau gula garam lemak tadi. Mungkin itu dok kalau secara umum tipsnya ya. Kalau ngomongin jajanan pasti kandungannya yang banyak yang tadi 3 itu. Iya betul. Lemaknya, gulanya, Dominannya garamnya, begitu. ya. Jadi karena mau rasa yang lebih enak kan ya, jadinya seperti itu. Ya jadi memang ya ini kalau kita lihat repotnya banyak sih, nggak bisa digeneralisasi ya, kita juga harus lihat dulu. Karena kalau anak-anak yang mau jajan kan kita susah tuh ngasih tahu, lihat dulu tuh bapaknya ada tempat cuci tangannya enggak, kukunya bersih atau enggak. Kemudian ya kan kalau anak-anak biasanya kumpul-kumpul mau jajan, ya udah deh, udah nggak lihat-lihat, cuma apa yang mau dibeli aja gitu, cuma lihat jajanannya aja. Ya, jadi memang saya rasa ini penting ya buat kita saling mengingatkan lagi mengenai aspek tadi. Sebenarnya tidak hanya kalau kita bilang nitrogen cair
atau cikibul itu kan ada tambahan ya, ada sesuatu yang ditambahkan di dalam apa yang akan dikonsumsi anak-anak, kemudian jadi menarik, keluar asap, terus dimakan gitu, seru gitu ya. Tapi sebenarnya ya pakem-pakem memilih makanan sehat terkait dari risiko kontaminasi kuman itu ya, jangan sampai habis jajan terus sakit perut, diare. Kemudian apakah jajanannya itu apa sih value gizinya ya? Tadi kalau kita dengarkan yang disampaikan Mbak Imas kan ada kandungan gulanya apa terlalu tinggi atau tidak, garamnya gitu ya, terus juga lemaknya. Karena ya itu tadi kalau sudah sampai pada tahap anak-anak yang butuh mengatur pola makan ya, sudah obesitas gitu, tentunya ini malah jajanan ini malah bisa menjadi hal yang merugikan. Saya coba lihat apakah ada pertanyaan dari teman-teman sobat IG Jakpus mengenai kasus Cikibul ini dan jajanan sehat pada anak-anak. Sebentar saya coba lihat dulu ya. Takutnya ada yang terlewat. Saya masih mengakui dulu nih, ini baru pertama kali nih saya jadi host acara hijrah seperti ini, jadi mudah-mudahan nggak ada yang kelewat ya pertanyaannya. Coba saya buka di sini. Oke, mungkin semua masih menyimak nih diskusi kita, Mbak Imas, belum ada yang menyampaikan pertanyaan lagi secara langsung. Kalau dari pengalaman Mbak Imas sendiri, Cikibul ini kan satu kejadian ya, event, tapi sebenarnya ada nggak pernah karena kan pasti kaitannya lebih erat dengan Mbak Imas. Kalau saya di keseharian mungkin kalau ketemu pasien yang mengkonsumsi makanan terus sakit karena terkontaminasi ya cukup sering ya ada gitu. Tapi kalau untuk Mbak Imas sendiri sebenarnya apa saja sih concern gitu atau kejadian-kejadian apa saja selain dari yang Cikibul ini yang pernah dialami gitu atau pernah dijadikan materi untuk edukasi kepada penjualnya atau kepada komunitas gitu ya terkait dengan jajan gitu ya pada anak-anak. Ini kan kalau Cikibul kan jelas nih ditambahin sesuatu gitu ya yang mungkin yang menambahkan nggak sadar bahwa ini bisa berbahaya, bisa sampai mencederai, luka bakar dan seterusnya. Tapi kalau di luar itu ada nggak pengalamannya Mbak Imas mungkin bisa di-share juga ke kita di sini? Selain yang tadi, kalau saya kan mungkin tercemar kuman ya, terus jadi diare, dirawat gitu karena demam, muntah-muntah gitu ya. Kalau yang lainnya terkait dengan penyediaan dari makanannya? Mungkin ini ya dok ya, mungkin dari cerita dari pengalaman mendampingi kantin sehat di sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi kita melakukan pendampingan kepada sekolah untuk menyediakan kantin sehat. Karena ini mungkin relevan juga ya dengan diskusi kita pada hari ini untuk menyediakan jajanan sehat bagi anak. Karena kadang anak-anak ini kan hanya jajan apa yang tersedia di sekitar mereka ya, tanpa memperdulikan keamanannya, kandungan gizinya, boro-boro ya. Yang penting yang dia pikirkan paling hari ini dikasih uang berapa sama orang tua, terus di sekolah ada apa, terus apa yang saya suka dari apa yang ada di sekolah gitu kan. Jadi kita berusaha untuk menciptakan kondisi lingkungan atau food environment yang bisa mendukung anak untuk memilih makanan yang punya resiko rendah gitu ya. Kalau belum bisa kita bilang sehat, tapi punya resiko rendah barangkali ya. Karena mungkin kita nggak bisa menyediakan makanan yang benar-benar ideal gitu di lingkungan, tapi setidaknya kita mulai bisa mengedukasi gizi seimbang gitu di sekolah. Nah, pada saat proses edukasi tersebut, mungkin kalau di kantin sekolah, saya pribadi masih, mudah-mudahan jangan sih, itu tidak pernah menemukan kasus keracunan pada makanan. Cuma yang sering saya sampaikan kepada penjajah makan di sekolah, karena kadang kita kan masih belum aware ya sebagai orang Indonesia, kadang justru kita bangga gitu ketika kita makan ketika orang luar
orang bule misalnya datang dia ke Bali terus dia sakit perut diare, justru kita dengan bangga bilang belum biasa nih makan makanan Indonesia, kita udah biasa makanannya apa banyak salmonellanya gitu ya, atau yang tidak bersih gitu ya disajikannya. Nah, saya rasa itu juga masih menjadi ini ya buat kita PR dalam bidang edukasi uh, terkait dengan keamanan pangan gitu, terutama mungkin kasus-kasus yang sering saya sampaikan di edukasi kantin sehat tadi, balik lagi itu saya banyak mengambil contoh kasus dari makanan kondangan, barangkali itu ya Dokter Erni ya, karena kondangan itu kan salah satu proses penyediaan makan skala besar ya, massal, terus mungkin dalam proses pengolahan sampai distribusinya itu tidak terawasi dengan baik, jadi kadang sering juga tuh kita makan makanan rendang misalnya, itu asam atau rendang di dalamnya sudah banyak lalat gitu ya. Jadi ada banyak kasus keracunan makan dari kondangan yang sering saya jadikan studi kasus ketika melakukan edukasi. Mungkin itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama gitu, Dokter Erni, contohnya. Menarik banget pengalamannya. Jadi ada kegiatan untuk memantau atau edukasi terhadap penyediaan makanan di kantin sekolah ya. Iya, betul. Ya? Iya. Nah kalau yang seperti ini menarik, saya baru dengar nih. Ini biasanya yang menginisiasi itu dari sekolahnya ke satu organisasi atau random ya? Maksudnya artinya ya karena kebetulan aja ada kontak antara institusinya Mbak Imas misalnya dengan sekolah-sekolah tersebut sehingga bisa dilakukan pemantauan. Karena menurut saya ini juga penting ya. Cikibul itu di sekolah sih harusnya nggak ada ya, karena kan ini kalau jajanan di sekolah kan lebih jajanan yang saya rasa mungkin juga nggak perlu atraktif ya, anak-anak pas istirahat pasti kayak pengen makan, pengen jajan, jadi apa yang ada yang tadi tuh, apa yang ada di situ lah biasanya mereka konsumsi kan, karena nggak terlalu memikirkan. Beda kalau yang dijual secara bebas ya, misalnya mereka datang ke satu mungkin pasar malam atau suatu tempat yang banyak permainannya terus ada jajanan-jajanan, itu mungkin harus menarik perhatian supaya dibeli. Tapi kalau kantin sekolah kan enggak. Nah kalau untuk kantin sekolah ini sendiri kembali pengawasannya itu apakah memang ada secara reguler sekolah meminta, atau karena ada satu engagement tertentu sampai bisa ada pengawasan ketersediaan makanan yang baik untuk sekolah? Iya. Jadi sebenarnya kasusnya beda-beda nih, Dokter Erni. Jadi ada sekolah yang memang punya inisiatif tinggi untuk menjadi sekolah percontohan kantin sehat. Jadi ada sekolah yang mengajukan, tolong dong dibantu didampingi kantin sehat di sekolah kami. Saya harus mulai dari mana? Kami harus mulai dari mana? Itu juga ada yang seperti itu. Tapi ada juga sekolah yang memang dia, karena kan kami Muhammadiyah gitu ya, jadi ada program kita bekerja sama juga dengan Silmarekfon, itu melakukan edukasi mengenai kantin sehat. Jadi pertama kita edukasi dulu, baru dari situ sekolah tersebut tertarik gitu untuk mencoba menginisiasi kantin sehat di sekolahnya. Nah, kalau atas perbedaan dua jenis pendekatan ini, maka dalam perjalanannya pendampingannya juga itu menarik juga tuh, akhirnya beda juga. Kalau sekolah yang dari awal dia memang sudah punya inisiatif, itu lebih kita starting point-nya akhirnya jadinya lebih tinggi gitu ya, karena secara pengetahuan mungkin mereka sudah teredukasi gitu terkait dengan keamanan pangan. Jadi akhirnya banyak. Karena kan kalau misalnya pendampingan kantin sehat, kita membutuhkan komitmen dari sekolah ya. Jadi ada beberapa regulasi yang harus disepakati, yang harus dibuat oleh sekolah dengan disetujui oleh dengan seluruh stakeholder sekolah gitu, mulai dari komite, orang tua, guru, sampai ke penjajah makanan di kantin. Itu juga. Nah, kalau cerita tentang penjajah makanan di kantin, ini juga macam-macam tantangannya, karena ada penjajah yang mereka punya koneksi dengan yayasan, jadi biasanya orang-orang terdekat yayasan. Ada juga penjajah yang benar-benar orang luar. Nah, itu juga tantangan edukasinya juga berbeda.
gitu. Terus itu yang tadi punya inisiatif. Tapi kalau sekolah yang perlu kita edukasi dulu, akhirnya dia baru punya keinginan untuk membangun kantin sehat, itu dari starting point-nya jadi lebih rendah lagi ya. Jadi kita harus mengedukasi dari awal, kita yang harus memberikan pengantar mengenai apa saja yang perlu disiapkan untuk membangun kantin sehat, apa yang harus diinisiasi, kita harus mulai dari mana. Jadi eh, beda-beda gitu kasusnya Dokter Erni, ada yang tergantung sekolahnya mungkin gitu. Oh iya, berarti memang nggak ada keharusan ya, nggak ada keharusan ya. Memang approach-nya, pendekatannya bisa tergantung sekolahnya masing-masing. Tapi paling tidak ada sekolah-sekolah yang memang merupakan bagian mungkin ya dari uh, ini mereka, program mereka supaya anak-anak tuh sehat, terus makanannya juga terjaga, tidak sekedar hanya jajan-jajan sembarangan gitu ya. Sehingga sejak awal sudah melibatkan teman-teman yang punya expert di bidangnya seperti Mbak Imas gitu ya untuk masalah gizi penyediaan jajanannya di sekolah tersebut. Ini saya mencoba cari-cari lagi nih kalau masih ada yang ingin bertanya, tapi mudah-mudahan sih yang sudah disampaikan tadi cukup banyak yang sudah kita diskusikan mengenai Cikibul dan risiko yang muncul, terus kenapa sih dia bisa sekarang menjadi masalah. Jadi sudah banyak yang kita bahas di sini. Mudah-mudahan buat yang tadinya ada pertanyaan, unek-unek mengenai hal ini udah terjawab dan bisa lebih hati-hati sih sebenarnya ya Mbak Imas, yang kita harapkan bisa lebih waspada dan meneruskan informasi yang baik ini kepada orang-orang yang di dekatnya gitu ya, mungkin nggak bisa join di kesempatan sore hari ini sama kita. Saya punya waktu sekitar 7 menit. Tadi kalau saya boleh sedikit merangkum, Mbak Imas nanti mungkin boleh kasih tips terakhir ya buat sobat IGI di Jakpus nih terkait jajan ini. Mungkin singkat aja sebagai tagline-nya diskusi kita. Tapi tadi mungkin kalau saya boleh merangkum, pertama memang yang bikin ngebul itu merupakan satu upaya gitu ya dalam upaya penyajian makanan yang memang bukan hal yang aneh gitu ya. Ini ya diperbolehkan gitu. Tetapi ada syarat-syaratnya dan syarat-syarat ini sebenarnya lebih dikaitkan dengan safety atau keamanan dari mengkonsumsi. Kalau tadi mau menggunakan nitrogen cair, ya nggak boleh ada asapnya dulu, hilang dulu tuh asapnya, baru boleh dikonsumsi. Tapi ini mungkin sulit. Apakah kita nanti benar-benar bisa meningkatkan edukasi supaya kalau tetap mau digunakan itu aman, tidak sampai menimbulkan keracunan atau bahaya. Ini kayaknya butuh step lebih panjang, tapi setidaknya kita tahu bahwa nitrogen cair atau yang menyebabkan ngebulnya dari ciki yang dikonsumsi anak-anak juga dari makan nitrogen cair ini mungkin boleh dikatakan tanpa pengetahuan yang cukup, bisa jadi tanpa pengawasan yang memadai juga, sehingga akhirnya bisa timbul kejadian keracunan atau kesakitan seperti yang sekarang menjadi berita ya, dan cukup sedih sih karena anak-anak yang menjadi korbannya. Baik, Mbak Ibas mungkin boleh menambahkan apa yang sudah saya coba rangkum tadi dari diskusi kita pada kesempatan kali ini buat para sobat IGI di Jakpus. Iya, baik. Berarti mungkin yang mau saya rangkum tadi ya, bahwa penggunaan nitrogen cair itu diperbolehkan sebenarnya dalam industri pangan, tapi dia sifatnya sebagai bahan penolong, bukan bahan tambahan yang boleh berkontak dengan konsumen. Jadi sebenarnya dia nggak boleh terhirup, nggak boleh tersentuh, dan nggak boleh tertelan. Itu yang perlu harus diingat oleh semua dari kita ya, masyarakat, baik penjajah, konsumen, maupun pengawas keamanan pangan.
Nah, untuk penjajah makanan, kalau mereka menggunakan nitrogen cair, perlu diperhatikan betul regulasi dari pemerintah dalam hal ini yang dikeluarkan oleh BPOM terkait dengan mitigasi risiko penggunaan nitrogen cair. Itu harus dibaca mulai dari penggunaan APD, terus pemindahan proses bagaimana cara kita mentransportasikan nitrogen cair yang baik, terus bagaimana cara kita mengkondisikan lingkungan supaya si penjajah makanan ini juga tidak teracun, tidak mengalami keracunan juga. Kemudian kalau dari segi konsumen, kita harus aware bahwa nitrogen cair ini pertama tadi ya tidak boleh terhirup, tertelan dan tersentuh berkontak dengan kulit gitu. Jadi ketika pun kita tertarik untuk mengkonsumsi makanan yang memenuhi aspek gastronomi molekuler tadi yang mengandung nitrogen cair, itu harus dipastikan tidak ada residu nitrogen cair yang ada di makanan. Jadi perlu cara paling singkatnya adalah dengan cara memastikan uapnya sudah tidak ada lagi gitu ya. Tapi itu juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan sebenarnya masih ada nitrogen cair yang mengendap gitu ya di bagian bawah permukaan makanan. Jadi tetap harus berhati-hati. Kemudian untuk pengawas dalam hal ini fasilitator keamanan pangan, baik itu dari pemerintah maupun akademisi, perlu kita memastikan seluruh masyarakat teredukasi dengan baik. Jadi bisa dimulai dari kalau kata Dr. Erni, bisa dimulai dari yang dekat-dekat dulu ya, kita mengedukasi sedikit demi sedikit sampai semua orang paham bahwa nitrogen cair ini tidak seharusnya berkontak dengan konsumen. Mungkin itu Dok yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Mbak Imas sudah kembali menekankan. Jadi saya percaya buat Sobat IG di Jakpus yang masih stay tune di sini sudah semakin yakin gitu ya bahwa ini memang bukan yang boleh dikonsumsi begitu saja gitu. Tetap harus hati-hati dan waspada. Kalau memang bisa dihindari, mungkin ya dihindari sambil kita nanti menunggu gimana caranya supaya safety dari penyajian makanan-makanan yang atraktif ya atau menarik itu tidak sampai menimbulkan keberbahayaan buat anak-anak kita. Atau 1 jam nih Mbak Imas kita sharing, ngobrol pada kesempatan sore hari ini. Saya percaya sudah banyak yang didapat insya Allah dari percakapan kita oleh teman-teman Sobat IGI di Jakpus. Saya izin mengakhiri, semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Dan saat kita memilih jajanan, mungkin dari tadi saya bilangnya anak-anak, padahal kita sendiri juga sebenarnya suka jajan kan ya, yang udah bukan anak-anak ini gitu. Semoga kita semua yang sama-sama suka jajan ini bisa memperhatikan kandungan gizi dari apa yang kita konsumsi. Dan kalaupun ada makanan yang menarik, ada kebul-kebulnya gitu ya, kita harus hati-hati dan tadi memastikan ini sudah aman buat saya konsumsi. Saya mengucapkan terima kasih pertama buat Mbak Imas atas sharingnya yang sudah dibagi kepada kami semua di sini. Terima kasih kepada seluruh Sobat IGI di Jakpus yang masih setia join dan juga kepada teman-teman dari Humas ID yang sudah membantu kelancaran IGI Live pada sore hari ini. Saya Dr. Erni mewakili teman-teman di bidang ilmiah ID Jakpus izin pamit. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Dr. Erni. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak. Mbak Imas. Saya izin live ya. Ya, udah.